ulang yang jelas, tapi mungkin juga ada tambahan. Pertama, saya akan jelaskan dulu penampilan saya hari ini ya. Ini saya pakai baju apa? Baju ini. Ini apa ya? Kanja. Kanja apa? Ya, ada dari Soviet, ini sudah dari Jepang. Atau juga bisa. Kalau yang dipakai setan tadi kanja apa? Kanja pati. Ya, kanja pati yang biasa dipakai oleh Soviet. Ada pakai kanja batik di belakang. Nah, kemudian kanja itu ada 3 macam. Ada kanja belambang, ada kanja udang, ada kanja meler. Meler ini belambang seperti ini. Jadi saya sengaja pakai ini karena kita penjelasan sejarahnya juga ya. Saya pakai yang ini rumpah namanya, kain. Kalau dipakai di bawah lutut nanti sudah punya pasang. Tapi kalau agak ini hujan. Jadi kalau pakainya di sini kan hujan nanti masih ini. Sejak panjang, jadi dia sudah punya pasang. Ya. Ini baju Melayu, ya. Baju Melayu, keraknya bisa disebut dirasakan kerak ini ya. Ya. Kemudian ini namanya badok. Ketiga kalau perempuan ya penting. Ini badok. Nah, gitu ya. Jadi ini karena Melayu kemudian pakai badok. Kalau perempuan yang pakai penting ya. Baik. Ini sekilas tadi kita tanya bahwa pertama kali kita ketemu Sriwijaya. Artinya kalau ditanya stasiun, nama-nama stasiun yang kaitannya dengan sejarah, ada stasiun Bumi Sriwijaya pertama kali ya. Nah, apa buktinya Sriwijaya? Pertama, ada catatan seorang sarjana dari Cina datang ke Palembang atau ke ibu kota Sriwijaya. Nama sarjana itu adalah Itsing, ya, dari Tiongkok, dan dia datang ke Palembang tahun 617 Masehi. Apa misinya datang ke Palembang? Dia belajar agama Buddha. Dalam catatan Siti, kalau seseorang ingin mendalami agama Buddha di Universitas Nalanda, dia harus mampir dulu atau belajar dulu di ibu kota Sriwijaya, yaitu Palembang. Itu bukti pertama, artinya catatan Itsing. Itsing datang dari 617 Masehi sampai dan ada 2 kali 635 Masehi. Baik, berikut. Oke. Bukti lain ada prasasti Kedukan Bukit di Palembang. Kalau pernah ke PKS Taman Perubahan Kawah dan Luar Sriwijaya di Tanggapuntung ya, itu ada sungai namanya Sungai Kedukan Bukit. Nah, di Sungai Kedukan Bukit ada prasasti itu menyebutkan bahwa seorang raja Dakun Tahyang, ini singkatnya ya, seorang raja Dakun Tahyang Sriwijaya Nasa beserta 20.000 bala tentaranya menjadikan Sriwijaya, bertolak dari wilayah Kalimantan pada Maret bulan Asada. Nah, prasasti lain ada prasasti Telaga Batu dan ada prasasti Alas Buah. Kalau prasasti Telaga Batu disebut prasasti persumpahan,
ketemunya di sekitar di Sakmilir ya, dulu ada foto gawang di sekitar itu Sakmilir, gawang persumpahan. Nah, Talakua itu prasasti dharma atau persembahan dapur Tahya Sriwijaya Nasa ke masyarakat yang menanam aren, kelapa dan sebagainya. Ini dicatat dalam ya. Nah, baik kedudukan bukit ini tercatat datang ke Palembang 16 Juni 682 Masehi. Maka itu dianggap hari kelahiran kota Palembang. Namun kemudian disepakati oleh pemerintah kota Palembang 17 Juni 683. Tetapi menurut para ahli, para arkeolog, seharusnya 16 Juni 682 Masehi. Kalau dihitung dari hari ini sekarang, maka umur Palembang sudah berapa? 2021 kurang 682. Berapa tahun? 338 tahun. 389. 1399. Nah, ya, kalau dihitung dari saya belajar secara kalau matematika itu orang ini, maka saya tanya sama dia. Baik, berikut. Nah, Sriwijaya itu berjaya dan menguasai luas Nusantara, abad sampai ke Madagaskar. Pada dasarnya di mana? Sriwijaya. Dia menguasai bagian Jawa Tengah, Kalimantan, Semenanjung Melayu, Malaysia, Malaka, Thailand, Filipina, termasuk Indonesia dan lain sebagainya. Dan kemudian disebut dengan kerajaan maritim. Jadi Sriwijaya disebut dengan kerajaan maritim, menguasai badan-badan seluas lebih luas dari Majapahit. Jadi kalau disebutkan Sriwijaya dan Majapahit dalam inspirasi Sriwijaya dan inspirasi Indonesia, maka Indonesia itu maka Sriwijaya lebih luas. Ya, cirinya adalah kerajaan maritim. Oke? Nah, dia masa-masa keutuhannya sekitar abad 11 sampai 13. Musuhnya adalah Majapahit dan Chola Mandala. Jadi itu musuh dia runtuh itu karena satu pelemahan dari dalam, ya. Yang kedua karena serangan dari Majapahit dan Chola. Dan banyak wilayah-wilayah yang sudah melepaskan diri dari Sriwijaya. Maka abad 13 selesai. Baik, ikut. Tadi kita masuk ke masa bawah, ya. Nah, karena Majapahit menang, ya, dalam perang, lalu Chola tidak punya misi untuk menguasai, dia cuma untuk menormalkan perniagaan saja, karena banyak pedagang yang dipalak oleh, ya. Jadi misinya cuma untuk menertibkan saja. Tapi kalau Majapahit, dia politik menguasai. Nah, ketika Majapahit menang, seluruh wilayah kekuasaan dari Sriwijaya itu harusnya dikuasai oleh Majapahit, termasuk Palembang. Ya. Namun kemudian yang kita sudah ceritakan tadi di atas tadi, Majapahit tidak sungguh-sungguh kemudian menguasai Palembang, karena di dalam masa itu dikuasai oleh perompak laut yang dipimpin oleh Chen Sui. Ada yang mengatakan sebelumnya lagi Victoria, tapi di Chen Sui yang terakhir. Chen Sui ini membawa nama dinasti Ming, ya, membawa nama dinasti Ming. Karena itu dinasti Ming merasa tercemar oleh perompak-perompak ini. Dinasti Ming kirim orang namanya Chen He.
cengkok ini bertugas untuk membersihkan perompak, termasuk cengkok ini. Cengkok ini kemudian dibersihkan, ditangkap, dibawa ke kerajaan sudah ini, maka kemudian ya ini penjelasan sendiri ya, berakhir di tanggal 45 tahun 1907 ya ini. Cengkok menumpas kekuatan militer Chen dan kemudian Chen sendiri dibawa ke negeri asalnya untuk menjalankan hukumannya. Salah satu anak Chen diangkat Cengkok sebagai perwakilan dagang Cina. Sebenarnya perwakilan dagang saja, bukan menguasai. Nah, di Palembang dalam tahun 20 muncul sultan lokal namanya Sultan Nurmi. Sebenarnya Sultan Nurmi kalau ditulis dalam bahasa Indonesia, tetapi orang Palembang disebut Nurmi, jadi Sultan Nurmi. Dia memimpin Palembang yang pada itu sudah maju. Ada Melayu, ada Jawa, ada Cina, India dan nah, pada babak berikutnya muncul perkabaran baru tentang kita yang berdasarkan kitab Sulalatus Salatin. Ini ditulis oleh Tun Sri Lanka, bendahara kerajaan Johor pada tahun 1662. Tun Sri Lanka menulis Sulalatus Salatin kan? Bahwa di Bukit Sejukan Mahameru yang berada di kota Palembang merupakan tempat bertemunya tokoh legendaris di Lapang Abad, keturunan Iskandar Zulkarnain yang berasal dari Makedonia, Akedul, Timur Tengah, Irak, dan Kendari, anak raja di Palembang Daud yang berada di Palembang. Setelah menikah, Saksa Purba bergelar Sri Maharaja Saksa Purba Paduka Sri Puri tokoh inilah yang diyakini sebagai nenek moyang para raja di Tanjung Melayu. Sementara itu, menurut Kamu Minangkabau, Saksa Purba sempat dikabarkan menjadi raja di Minangkabau. Betul? Nah, dikaitkan dengan Sriwijaya, Saksa Purba ini menurut orang ini adalah pangeran terakhir dari kerajaan Sriwijaya sebagai pewaris kekuasaan besar dan tak perlu bercita-cita memelihara kebesaran kerajaannya, kemudian menjelajahi semua negeri-negeri di kawasan Melayu. Penjelajahan dimulai dari Palembang, Madura, Lidah, Irak, lalu masuk batas keluarga hingga ke Minangkabau. Dan setiap kawasan dilalui, dia dikabarkan ya, sembah. Kemudian dari Saksa Purba ini ada sang mutiara di Tanjung, menjadi raja di Tanjung Pura, sang gelar utama Raja Sri Prasmanan Antara Sri Buana, menjadi raja di Bintang sebelum pindah ke Tamasik dan Malaka. Sementara anak perempuannya kawin dengan Raja Jawa. Sri Prasmanan kemudian dengan sebagian orang yang mengubah nama pulau Tamasik menjadi Singapura. Nah, Prameswara kita yang kemudian mengubah atau memberi nama Singapura itu. Sebelumnya Singapura Temaseknya, Prameswara atau Salila Utama, dan kemudian Malaka. Jadi dalam hikayat itu diceritakan kalau Temasek itu sang Prameswara melihat ada seekor hewan yang berkuban lebar, tapi tidak jelas hewan itu apa, tapi bentuknya itu merah, cepat sekali, dan dia berpendapat bahwa itu adalah singa. Maka di Temasek yang tidak ada singa menjadi singa kurang, ya. Lalu dia di Malaka, dia duduk di pohon Malaka. Pohon Malaka melihat ada kancing atau pelan mengecoh serigala. Nah, dia mendapat firasat di tempat itu bakal dijadikan tempat untuk pemerintahan. Pada waktu itu Prameswara lagi lemah, ada hewan lemah yang menerjang atau mengecoh serigala.
maka pulang menjadi malas. Dari kampung nelayan kecil dia buat badan yang besar, menjadi kenal dan menjadi raja yang hebatnya. Terus disebutkan dalam dinasti ini bahwa pendiri Malaka Rinista mengunjungi Kaisar Yomi di Nanjing pada tahun 1405. Dari dalam petualangan tidak disebutkan nama Prameswara, namun sejarawan merujuk tokoh ini adalah Iskandar Shah, pendiri Malaka. Sebelumnya Prameswara adalah Raja Singapura, jadi sudah kita sebutkan ya. Terus di bawah, pastinya hingga saat ini Sang Sapura begitu tersohor di sekitar Melayu dibanding di Palembang, tempat asalnya. Nah, inilah yang menjadi inspirasi lagu Sejukan Bulu yang diciptakan oleh kepala sekolah. Masa berikut adalah masa kerajaan dan Sultan Palembang. Nah, jadi setelah ditangkap tadi Majapahit kirim orang, namanya siapa? Arya Dama. Arya Dama itu anak dari Brawijaya, raja akhir dari Majapahit. Kirim orang serta juga perempuan Cangka yang bernama Erawati. Perempuan Cangka juga dipanggil. Nah, kemudian Erawati melahirkan namanya anak-anaknya itu Raden Patih. Ya, karena ada Raden Patih. Raden Patih ini nama Cinanya Jimbut. Nama Islamnya Raden Pasar. Lahir di Palembang, kemudian pergi ke Jawa, dididik oleh para wali, menjadi raja pertama, raja Islam, Raja Demak. Ya, ingat itu ya. Tetapi kemudian Arya Dama mengawini Putri Cangka, lahir lagi namanya Raden Husein, atau dalam bahasa Jawa Husein. Ya, Raden Husein pergi juga ke Jawa belajar. Kerajaan Demak itu tidak lama, 65 tahun cuma. Cucu-cucunya cekcok. Cucu-cucu Raden Patih itu cekcok, atau terjadi perbutan kekuasaan, ya, terjadi perbutan kekuasaan. Maka ada isu ini. Kerajaan Demak tidak berlangsung lama, 65 tahun. Perang saudara yang bermaksud perempuan Cangka menjadi penyebab utama perempuan kerajaan Islam pertama di zaman ini. Peralihan kekuasaan secara damai terjadi hanya 2 kali, yaitu satu pada putra Raden Patih 1512 dan kemudian ke saudara Patih Pangeran Trenggono tahun 46. Di generasi itu Raden Patih mulai menjadi politik dan saling berlaku. Kematian Raden Kiki, putra Raden Patih di Bupati Sipang. Jadi Kiki ini anak Raden Patih dari sendiri. Dia meninggal di tepi sungai selepas sholat Jumat, kemudian dikenal dengan panggilan singkat Sidang Ileban atau bunga yang gugur di tepi sungai, menanamkan bibit dendam pada anak yang ada di masa. Nah, konflik berikut itu ada yang pada tahun 1541, keturunan dari gurunya Sunan Kudus untuk merebut takhta Demak. Dia mengutus anak buahnya bernama Rangkut untuk menyerang Raden Pramono. Namun kemudian ada perang satu berhasil dibunuh oleh Danang Sutawijaya. Arya atas siasat dari ibu makan tumbuhan Joko Tingkir. Joko Tingkir adalah menantu Trenggono yang waktu itu menjabat bupati Masa Pajang. Setelah Demak dikuasainya, Keraton Demak dipindahkan Joko Tingkir ke Pajang. Sejak itu usai sudah kerajaan Demak yang berkurang dimakan. Pada saat isu itu, berikut masa setuju datanglah ke Palembang di Gede Insuro, makamnya di sekitar Satu ya. Di Gede Insuro ini bersama rombongan keluarga meninggalkan Demak menuju Palembang. Mereka menetap di kawasan Satu saat ini
saat itu dipimpin oleh Raja Leman sampai sekarang juga keturunan berbagai Daud. Mereka memiliki kerajaan bercorak Islam atau dibuat Islam untuk gawat di Candi Batu. Nah, ya adalah kerajaan Palembang ya. Kerajaan Palembang ini di bawah kekuasaan setelah Majapahit, di bawah kekuasaan Demak, ya, lalu berganti lagi, terus di bawah kekuasaan Mataram. Kita bentrok lagi dengan Belanda. Belanda sudah masuk dan bentrok. Tahun 1659, Togawa dihanguskan oleh Belanda. Rajanya yang bernama Sidon Indrajit lari ke Indralaya, makanya ditumpang pesantren Radhatul Guru. Siapa dari Indralaya? Ada tak? Ada. Satu tidur ya. Terus akhirnya di Palembang itu memulihkan dari kekuasaan. Dia mendirikan Kesultanan Palembang Darussalam secara mandiri pada 3 Maret 1666. Sejak itu Kesultanan Palembang Darussalam mandiri bercorak Islam. Jadi negara Islam di Sumatera yang besar selain Samudra Pasai adalah Palembang Darussalam. Jadi Samudra Pasai tidak Aceh Darussalam, Brunei Darussalam, dan Palembang Darussalam. Berdiri pada 3 Maret 1666. Ya. Raja pertamanya Dimas Endi tadi ketika dia menjadi sultan berubah menjadi Sultan Abdul Rahman Al-Fatul Mukminin Sayyidul Dimas. Ya, dia Dimas ini namanya. Kalau sebelumnya kan gede-gede atau zaman Surat. Ketika kesultanan menjadi Sultan Abdul Rahman Al-Fatul Mukminin Sayyidul Dimas. Karena pada masa dia kemudian dia mengangkat anaknya menjadi raja, sultan berubah menjadi sunnah atau susunah atau susunah. Maka di makamnya di situ disebut makam sunnah. Di mana makamnya? Di Cinde. Nah, Sunan Cinde Welas. Sunan Cinde Welas itu adalah makam Sunan Abdul Rahman Al-Fatul Mukminin Sayyidul Dimas, pendiri Kesultanan Siap. Ini juga itu. Setelah itu anaknya Sultan Muhammad Mansur, makamnya di Kebun Gede, daerah Kebun Gede. Digantikan lagi oleh adiknya Sultan Agung, makamnya di satu lurus lalu lurus ke tembok di sini. Sudah makam yang berikutnya digantikan oleh Sultan Mahmud Badarudin I jalur perang. Nah, sejak itu Palembang berjaya, secara ekonomi berjaya, secara agama juga menjadi pusat sastra dan agama. Sultan Mahmud Badarudin I makamnya di Kawah Ketura. Di 3 ilir di Demak ya. Itu udah makam. Nanti boleh silakan. Yang dimakamkan di sana Sultan anaknya Najamuddin I, kemudian Baharuddin. Nah, di masa itu dibangun secara fisik bangunan dari Kesultanan Palembang Darussalam. Pertama dibangun benteng Kutha Besar. Benteng Kutha Besar diselesaikan oleh Baharuddin. Ya, di pada satu menceritakan seperti ini. Bangun Masjid Agung pada waktu itu dan kemudian membangun Ungkonan itu pemakaman awak Bro. Nah, gitu ya. Jadi pada masa itu. Berikut setelah masa itu muncul masa konflik pada masa Sultan Mahmud Badarudin I. Ya. Nah, Badarudin I melawan 2 penjajah.
Jadi nama bandara kita adalah Bandara Wisata. Dia pahlawan nasional. Satu, penjajah Inggris. Kedua, penjajah Belanda. Konflik dengan Inggris tahun 1811 sampai 1814. Kemudian konflik dengan Belanda. Dalam sejarah perang, Badarudin I berjaya terus berperang, terutama pada perang Menteng atau perang Palembang tahun 1819. Tetapi kemudian Belanda dendam kepada Sultan Badarudin I bersaudara. Pada 1821 dia menyerang lagi dengan segala macam cara, termasuk siasat untuk tidak saling menyerang pada hari libur agama atau parangan kepada Jumat dan Minggu. Nah, ketika Jumat Sultan Badarudin diserang, maka dia pikir hari Minggu juga diserang. Tetapi pada waktu hari Minggu pada bulan puasa, Badarudin diserang dan terbakar. Akhirnya Badarudin bisa dikalahkan. Itu 1821. 1821. Nah, sejak itulah dia singkat yang tersebut. Ya, waktu di 1821 dia singkat sebentar. Ya, 1821 dia singkat terakhir. Dan kemudian bangsa kemudian Belanda menguasai tahun 42, Jepang menguasai kemerdekaan tahun 2003 dibangkitkan oleh Saudara Palembang Darussalam oleh yang mulia Raden Muhammad Said Prabu Diraja, dan kemudian sekarang dilanjutkan oleh Sultan Agung Badarudin IV dan Sultan Bawah Diraja. Tetapi bukan seperti dulu sebenarnya. Sebenarnya sekarang adalah untuk melestarikan dan membangkitkan kebudayaan Palembang Darussalam. Baik, karena katanya waktu-waktu, jadi ada kita tukang dulu. Prinsip saya, masih banget ya, tinggal satu acara kita lagi, tinggal bagi hadiah. Jadi tadi itu hadiah ini mau perhatikan kan? Ya, silakan kami panggil Pak Robi, Kepala Stasiun untuk mendampingi kami. Di sini masih ada 8 hadiah lagi. Kalau hadiah dari pihak LRT untuk mendampingi kami untuk membagikan paspor. Silakan Mas. Semua perhatikan ya, anak-anakku yang di belakang ya. Setelah itu kita akan kembali lagi naik LRT. Oke. Rencana berapa hadiah nih? Dari LRT-nya ada 3 hadiah. 3 ya? Oke. Ya. Ada, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, saya Robi Triseptiadi. Di sini saya sebagai Kepala Stasiun LRT Ampera. Ini dapat tugas untuk bagi-bagi hadiah aja nih, bagi-bagi untuk adik-adik yang ada di sini ya. Mungkin ada 3 hadiah informasinya, yang gampang-gampang aja lah. Kalau yang udah sering naik LRT, biasanya sudah pada tahu sih. Oke, siap-siap ya semua yang di belakang juga ya. Oke, kalau yang sudah tahu langsung angkat-angkat aja ya. Oke, pertanyaan pertama nih. Kita kan sering naik LRT itu, LRT. Coba kakak tanya dulu, kepanjangan dari LRT apa? Adek, bangun deh. Kepanjangan dari LRT yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nini Aulia Sudin dari anggota organisasi MPK. Untuk kepanjangan dari LRT yaitu Light Rail Trains. Kurang tepat. Ayo, masih kasih kesempatan ini. L-nya apa? R T. Salah pasti. Aduh, sayangnya. Oke lah, Mbak ya, semangat ya. Oke. Nanti soalnya kurang tepat ya, nggak apa ya. Tadi pertanyaan. Hah?
Kembali ke tempat aja ya. Silakan. Pertanyaan gampang kok. Ayo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.